Adorang sotapukka parminggota, tapahibul marohata laho marsoba tutuhata, jolo martangiang mahita di bagasan rohata be. Marede mahitasian buku ende nomor 565 ayat sada rodi ayat 2. Las rohaku lau mamuji. Jongjong mahita. Sudah jadi-jadianmu, laut taruh langiti, maka bintang doa bulan nang matani hari hau maladang nang harangan luradohok doloki saluhut namangendehon sangap di Tuhan tai. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Isi do na jadi nako tudolo ni Jehovah, jala isi do na jadi jongjong di hajongjongan ni habadion nai, halak partagan nama ilidang dohot na ias roha. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo na so hatudosan, amanami sa leleng ni leleng na. Asini roham do na mga ramoti hami siyan na sayilaon rasirasan waing. Jala asini roham do na mga lehon baritan na ulii, gabi hongaluan nami. Saya si maroham, say buhay marohan nami jala lehon tondim na badiay. Asa huwatu si hami sude panugunogum dohot pambahenmu na balgay. Payan mahatam di bagasan rohanami, asa mardame jala sonang hami jala lam ibaru rohanami, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hundul mahamu. Marede mahita sian buku ende nomor 700 sada, ayat sada, tuho doau marpadan. Oh
Tatangihon mapati ni debata di ari minggon, imasian patik palimahon sahat tu pasapuluhon on madido disi. Patik palimahon, ikon pasangapon mo do natorasmu asa martuaho, jalaleleng mangolu di tano na nilehon ni Jehovah di batam diho. Patik paunopon, unang homamunu. Patik papituhon, unang homangalakup. Patik pawaluhon, unang homanako. Patik pasiyahon, unang hoolo makatidakon hata nasotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposo na bawa, manang naposo na boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Ima sahat na, atong rak manggidogogo mahita siya Tuhan debata, laho mangulahon na hombar tu patik nai. Ali Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulhan nombar tu patik ini. Amen. Marede mahita siyan buku ende nomor 388 ayat sada rodi ayat 2 so majolo. Somajolo jala pikir laut dialah kami. Otik nai mahotar lomba hibain hatakan ngoni. Bila matu Tuhan Yesus si palua tadimi dan itulah kota damai oh nasa dosami. Jongjong mahita, Mengeliling hososana ugana sarohami say terponcot di hilalan oni akan dalami mulak patung Tuhan Yesus si palua tadimi dan itulah kota damai oh nasa dosami. tatopoti madosa tatu debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargogo na so hatudosan jala amanami. Hujaw hami dogoar muna badiai, ala natargogot hami mangingot dosa nami. Say marasi ni roha maho midahamion. O Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabejolma ala ni hami. Namate jala na hehe siyan namate, namanay tubanwa gijang doho mangodihon hami. Asi roham dihami, say patongtong madihami roha hamaliateon tuho. O tondi parbadia, pangapul di namarsak roha, pamalum masaluhut na bernit, binahen ni dosa nami. Ro maho mangingani hami, asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitean ni nasa asin ni roha, say unang tulak hami. Say tangihon mahami, ho ale debata, ama, anak dohoton di parbadia. Amen.
Tabige mabaga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Ay dangadong ibar ni ay saluhu do pardosa jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alay akan nagabe pitor binahen ni basa-basa marhite sian asin rohana hinorhon ni panobusion na marhite-hite Kristus Jesusi na pinajongjong ni debata bahen habang sa parasian parhite-hite haporseaon ni mudarna. Hasangapon madidebata na digijang. Amen. Marende mahita sian buku ende nomor 110 ayat 2 lasrohaku situtu. Tajaha mahata ni debata epistel diari mingguon ima sian Jakobus sada ayat 22 rodi ayat 25 tajahama marsikat sorin. Alai gabe siulahon hatai mahamu unang holan pananginangi akan napaototohod dirina. Ay pananginangi di hatai ang goso diulahon terus may tuhala na pabereng-bereng rupa ni buhina di sorminan. Ay dibereng do dirina dungilaho may bana gabedang diboto berupana. Alay na mamerek torus tu bagasan hukum haluaw na sundinggani jalaniat disi imana martua marhite siap pangulaon nai ang goso pananginangi na makalupahon siula ulaw ni tahe ibana. Ima sahatna martua maaka na tumangihon hata ni debata jalan nau peopsa. Amen. Marede mahita sian buku ende nomor 25 ayat sadaro di ayat 2 hatami ale Tuhan. Jongjong mahita. Ale Jesus ay matahon, say ramote maawon, asahot hapor seya, di bagasan rohangkon, say maringas marohaku, mangoloy di hatami, asa mawas di podamu, somon si Maria Atong tahatidakon mahaporsyaw tay songon nahinatidakon ni dongata sa haporsyaon di sandok portibion rap maddo mahita.
Au Porsea di debata Jehovah, ido ama parguguna suatu dosan, natumo palangit dohot tano. Au Porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadei, imanan tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siya ton di perbadia, adorang sohabubuan. Ido tuhatta natumaon na bernit, di panguman ni Silatus, namate tarpasel do ibana di hau pinarsilang, na tuan waturulung di tano, namulak pangulu di hari patuluhon, namanaik tu surgo, au hudud siamun di debata Jehovah, amanai pargugo na suhatu dosani, isimay bana pa'y mamulak sugot tu tanoon, manguhung halak na mangulu dohot namate. Au Porsea di todi parbadia, sudah huria na badia, huria katopan halak Kristen akan na badia, dohot di hasang di dosa, dohot di hatai nama dok, mulak mangulu dosugut dan ni halak na mate, dohot di hamuluan na sora sudah. Amin. Hundul mahamu, tapasahat na peliata, huhut marende mahita sian buku ende nomor 610 ayat sadaro di ayat 2, hibul rohaku. Hibur rohaku di Tuhan Yesus, sudi ngoluku di Tuhan Yesus, ihutonoku do Tuhan Yesus, dangoloa sumurut be. Sai hutun dahon haporti biyon, silang ni Kristus mahuda poton. Sai hutun dahon haporti biyon, dangoloa sumurut be. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku, mari kita menerima firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ke-24 sesudah Trinitatis hari ini, yaitu dari kitab Ulangan pasal 8 ayat 7 hingga ayat 18. Saya akan bacakan untuk kita, mari kita simak dengan baik. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak,
Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita sedang dan akan memasuki dunia baru dengan perkembangan teknologi yang sangat-sangat cepat, terutama dengan perkembangan kecerdasan buatan atau AI, perkembangan robotisasi. Benar bahwa semuanya itu bisa mempermudah manusia menjalankan kehidupannya. Itu yang kita rasakan pada masa pandemi yang lalu. Sebelum pandemi COVID-19 itu datang, Tuhan sudah mempersiapkan, sudah memberikan kita teknologi komunikasi yang canggih. Sehingga walau kita tidak diperbolehkan beribadah di dalam gereja, kita bisa menjalankan ibadah kita melalui live streaming, melalui ibadah online. Semuanya itu ditopang oleh komunikasi, oleh teknologi komunikasi yang canggih itu. Dan teknologi ini terus berkembang dengan super cepat. Sekitar bulan Juli tahun 2023 yang lalu, saya menerima sebuah kiriman video yang menunjukkan peristiwa yang terjadi tanggal 9 Juni 2023, di mana sebuah robot menjadi pengkhotbah dengan menggunakan AI ChatGPT di gereja St. Paul di Bavarian Fürth, Jerman. Semua ibadah, semua liturgi dan khotbahnya dilayani oleh artificial intelligence avatar. Sekarang pertanyaannya, apakah hal serupa akan terjadi kelak di semua gereja di dunia ini, termasuk di HKBP? Di sebuah pembekalan Parhalado ada sebuah diskusi. Mungkinkah nanti Ruas Nihuria akan meminta supaya peranan pendeta, peranan situa sebaiknya digantikan oleh robot yang berbasis kecerdasan buatan itu saja? Saya katakan itu bisa jadi. Tetapi ingat, ada satu kelebihan dari hamba Tuhan yang manusia ini yang tidak dimiliki oleh robot itu, yaitu menggembalakan jiwa dari warga jemaat. Maka bila para hamba Tuhan tidak lagi melakukan tugas menggembalakan jiwa manusia itu dengan baik, maka mungkin peranan mereka akan digantikan oleh robot-robot itu. Tetapi saya katakan juga, saudaraku, janganlah manusia mendewakan teknologinya. Ingatlah akan peristiwa Babel, di mana mereka menyombongkan teknologinya yang luar biasa. Lalu apa yang terjadi? Tuhan menghukum mereka, Tuhan mencerai-beraikan mereka. Sebaiknya, saudaraku, semakin tinggi teknologi manusia, hendaklah dia semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan pencipta dan penguasa segala sesuatu itu. Saudaraku, itulah yang diingatkan oleh Tuhan kepada kita melalui firman hari ini. Kita tahu kitab Ulangan ini adalah pembekalan dari Musa kepada Israel yang akan memasuki tanah Kanaan karena Musa sendiri tidak diperbolehkan Tuhan memasukinya.
Musa memperlihatkan bahwa di sana akan ada ancaman baru terhadap iman mereka. Dan itulah juga yang akan menjadi ancaman bagi iman seluruh manusia sepanjang abad. Apa itu? Yaitu kemakmuran dan kemajuan. Karena tanah Kanaan itu adalah tanah yang sangat subur, yang mengandung banyak tambang mineral. Bila mereka rajin, bila mereka hidup dengan bijak, hidup mereka pasti akan makmur. Karena bila kita baca di pasal 6, Israel memasuki Kanaan itu seperti memasuki rumah pintar atau smart house yang sudah serba lengkap. Tuhan benar-benar sudah mempersiapkan segala sesuatu bagi Israel agar Israel itu cepat menjadi bangsa yang makmur, menjadi bangsa yang maju, yang tidak kekurangan apa-apa, supaya mereka menjadi bangsa yang unggul dari bangsa lain, supaya semua bangsa di dunia mengetahui bahwa mereka adalah umat pilihan Allah Yahweh. Namun saudaraku, semuanya itu menjadi ancaman. Karena mereka memperolehnya hampir tanpa mengeluarkan keringat, tanpa perjuangan. Tetapi hanya karena pemberian Tuhan, itu bisa membuat mereka melupakan Tuhan, si pemberi semuanya itu. Karena itulah Musa mengingatkan mereka. Dan itulah juga yang menjadi peringatan Tuhan bagi kita hari ini. Pertama, diingatkan agar mereka menjaga dirinya, supaya jangan setelah mereka makmur, mereka melupakan Tuhan. Ayat 11. Dan di ayat 14 diingatkan juga, dikatakan, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Lalu dilanjutkan di ayat 17 dikatakan, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Saudaraku, karena kemakmuran dan kemajuan itu sangatlah kuat dan sangat pandai menarik kita dari ketergantungan kita, dari penghormatan kita kepada Tuhan. Dan itu bisa membawa kita kepada pengkultusan diri dan pendewaan, kemewahan dan kemakmuran. Tentang ini seorang penulis menuliskan begini, bila dunia ini tersenyum, kita condong menyerahkan diri kepadanya dan berharap akan kebahagiaan darinya. Lalu kita melupakan Dia, si pemberi yang sebenarnya. Kita sering terkecoh, seolah-olah apa yang kita dapati itu berasal dari dunia ini atau dari usaha kita. Kita tidak sadar bahwa apa yang ada di dunia ini semuanya dicipta, semuanya dikelola oleh Dia, Allah Yahweh yang maha kuasa itu. Saudaraku, memang terkadang sangat ironis. Ada orang ketika dia miskin, belum punya apa-apa, dia begitu dekat dengan Tuhan. Tetapi setelah Tuhan memberikan dia harta yang melimpah, justru dia melupakan, bahkan melawan Tuhan dengan menggunakan berkat itu. Sama seperti kata pepatah Indonesia, setelah matahari panas, kacang lupa akan kulitnya. Karena itulah kita diingatkan oleh Agur di Amsal 30 ayat 8 hingga ayat 9, di mana dia memohon kepada Tuhan, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Karena itu saudaraku, sebaiknya perhatian kita hanya tertuju kepada Tuhan, bukan pada berkat-Nya. Dan hari ini marilah kita saudaraku meneliti hati kita masing-masing. Setelah kita menerima berkat-berkat dari Tuhan, apa yang sudah kita lakukan terhadap Tuhan?
Dan apa yang kita lakukan terhadap berkat itu. Kita diajak, mari katakanlah setiap saat, semuanya ini adalah dari Tuhan, hanya anugerah Tuhan semata, dan hanya saya gunakan untuk memuliakan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, kita diingatkan, jangan pernah melupakan sejarah perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Bung Karno pernah mengatakan jas merah. Jangan melupakan sejarah. Jangan lupa asal. Jangan seperti ceritanya Malin Kundang. Israel di sini diingatkan bila nanti mereka menjadi bangsa yang hebat, jangan pernah melupakan bahwa dahulu mereka adalah budak di tanah Mesir. Tetapi Tuhanlah yang melepaskan mereka dari perbudakan itu dan membawa mereka ke tanah Kanaan melalui tanda-tanda mujizat yang luar biasa. Seperti tiang api dan tiang awan yang membentengi mereka menghadapi keganasan padang gurun, yang memberi mereka manna buatan Tuhan sendiri, yang membuat pakaian dan sepatu mereka tidak lapuk dan rusak walau mereka gunakan selama 40 tahun, yang menjauhkan mereka dari sengatan kalajengking dan ular yang begitu banyak di padang gurun, yang memberi mereka minum air dari gunung batu. Ayat 14 hingga 16. Mereka diharuskan menuliskan semuanya itu di dalam hati mereka, dan mereka wajib menceritakan itu turun-temurun kepada keturunannya, sehingga tidak ada satu generasi Israel pun yang melupakannya. Saudaraku, tentang melupakan, tentang mengingat sejarah ini, saya baca sebuah tulisan begini. Seorang ayah punya kebiasaan unik. Sejak putrinya lahir, ia mengkhususkan sebuah laci untuk menyimpan catatan-catatan berisi kisah-kisah lucu, kisah sedih, juga peristiwa-peristiwa penting, pengalaman bersama keluarga, dengan teman gereja, teman sekolah. Di situ juga dia tuliskan kerinduan dan harapan sang ayah terhadap masa depan putrinya. Bersama surat itu juga ada foto-foto, ada buku rapor, dan berbagai benda kenangan lain. Dan ketika menjelang ulang tahun putrinya, si bapak itu tinggal membuka laci itu, maka hamburan barang dan catatan itu akan menolong dia merangkumkan seluruh kebaikan Tuhan yang dialami putrinya sepanjang tahun, yang dia tuliskan dalam sebuah surat tahunan. Itulah kado utamanya bagi putrinya di setiap ulang tahunnya. Dan itu jugalah saat yang paling dinanti oleh putrinya itu. Sehingga tidak akan pernah melupakan sejarahnya. Saudaraku, itulah yang harus kita lakukan sekarang juga. Tuliskan dalam hatimu semua sejarah perbuatan Tuhan dalam hidupmu. Jangan pernah menjadi Kristen pelupa. Jangan pernah menjadi Kristen Alzheimer. Jangan pernah menjadi Kristen amnesia. Tetapi catatlah semua perbuatan Tuhan dalam hidupmu, dalam karirmu, dalam keluargamu, dalam anak-anakmu dan lain-lain. Dan wariskanlah itu kepada anak cucumu. Sehingga semua perbuatan Tuhan bagi kita selalu tertanam di dalam hati kita. Itu akan membuat kita tidak pernah tinggi hati atau sombong. Tetapi itu akan membuat kita selalu tetap rendah hati. Dan itu akan membuat kita selalu memuji-muji Tuhan. Dan hari ulang tahun adalah hari yang sangat tepat untuk melakukan itu. Bila kita semua melakukan itu, saudaraku,
bagaimanapun kehebatan teknologi, bagaimanapun kehebatan kemakmuran manusia ke depan, anak cucu kita tidak akan pernah lagi melupakan Tuhan, tetapi akan tetap menjadi orang-orang yang rendah hati. Karena itu jangan melupakan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Meteraikanlah itu dalam hati kami, sehingga walau teknologi dan kemakmuran kami semakin tinggi, kami dan anak cucu kami tidak akan pernah melupakan Tuhan, tetapi tetap mengaku bahwa semuanya adalah pemberian-Mu semata. Ya Tuhan, kami percaya Engkau akan menyertai kami setiap saat, sehingga ketika kami sakit atau berbeban berat atau mengalami pergumulan, kami tetap tegar karena percaya akan pertolongan-Mu. Karena itu berkatilah kami satu persatu. Berkatilah juga bangsa dan negara kami, terutama ketika saat pemilu semakin dekat, di mana tensi politik semakin memanas. Jagailah bangsa ini tetap menjaga kesatuan dan keharmonisannya. Ya Tuhan, berkatilah para hamba-Mu. Berilah mereka kekuatan dan kuasa-Mu, sehingga melalui mereka kerajaan-Mu semakin hari semakin meluas. Iman jemaat-Mu semakin dewasa, dan semakin bisa menjadi garam, menjadi terang, serta menjadi berkat bagi dunia ini. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa kami, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kehendak-Mu lah yang jadi atas kami. Amin. Hamwa kadongan tapasahat mapiliata uhut marede mahita sia bukwede nomor 126 ayat 1 dohot ayat 2. Jongjong Mahita. Tatang yakom mapiliata ali di bata manami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dingga dohot na saulibasa na mauli utus upasahat tami masyan na nilehon mituhami pilihan nami tuho say jalo may gebi iwap na hutsus di jolom pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasya kami pilihanon pati bulho karajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti toddim. Asalaputad dahami godang ni silehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Saluhut artaku
Alea manami na di banua gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaomu, sai saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Leho matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songo panesa nami di dosa nidongan na mardosa tuhami, unak kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho, jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho, jala di pasaor hom madamena tu todim. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.